Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development teman-teman. Apa kabar teman-teman dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu teman-teman ya. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman, video kali ini saya ingin sharing ini teman-teman terkait dengan suspensi ya, rear suspensi HD 785-7 atau 465-7 punya unit pemacu teman-teman ya. Oke, mungkin langsung saja teman-teman untuk bagian-bagiannya dulu ya teman-teman ya, komponen-komponennya. Mungkin secara komponen itu yang pertama itu teman-teman, yang nomor satu yang di sini teman-teman itu adalah valve teman-teman ya, atau biasanya teman-teman pakai untuk melakukan bleeding ketika pengisian oil suspension atau oli suspensinya. Selain itu teman-teman, di nomor satu itu biasanya juga terpasang sensor teman-teman ya, sensor suspensi, dimana nantinya sensor itu dipakai untuk sistem pilot teman-teman ya. Oke, komponen yang nomor 2 teman-teman yang di sini. Nah, nomor 2 yang di sini itu adalah ruang cavity teman-teman. Ruang cavity itu nantinya dipakai ketika si suspensi ini dia melakukan rangka retract atau memendek teman-teman ya, ketika ada beban yang diterima oleh suspensi itu. Oke, nomor 3 teman-teman. Nomor 3 itu adalah dari sini teman-teman, itu adalah ball check valve ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini nih. Nah, yang di sini itu ada ball check valve. Kemudian nomor 4-nya itu adalah orifice teman-teman ya. Nomor 4 sama 5 itu adalah orifice. Ini teman-teman, orifice atau penyempitan ruang, yang nantinya itu adalah dipakai untuk jalurnya si oli dari nomor 6 teman-teman, ini oil chamber itu menuju ke ruang cavity. Kemudian nomor 7 ini adalah untuk nitrogen chambernya. Kemudian nomor 8 ini adalah piston teman-teman ya, nomor 8 pistonnya. Nomor 9 ini adalah housing cylinder. Oke teman-teman, secara cara kerja teman-teman, mungkin teman-teman yang harus jadi perhatian dulu adalah biru yang di sini teman-teman. Ini yang biru di sini nih, itu bukan penyekat teman-teman ya, itu adalah sebagai petanda saja bahwasanya itu adalah komponen piston suspensi. Jadi ruang yang warna merah yang nomor 6 sama nomor 7 punya gas chamber itu jadi satu teman-teman ya. Untuk cara kerjanya teman-teman, ketika si suspensi ini dia mendapat tekanan atau gaya atau beban atau yang membuat dia melakukan langkah retract atau memendek, maka yang akan bekerja pertama kali adalah si nitrogennya teman-teman yang warna kuning. Seperti teman-teman ketahui bahwasanya nitrogen itu adalah gas, yang mana gas itu adalah zat yang bisa dimanfaatkan teman-teman ya, meskipun nanti pemampatannya itu ada batasan teman-teman. Jadi cara kerjanya, yang ditekan pertama itu adalah yang warna kuning teman-teman. Setelah yang warna kuning ini tertekan sampai limitnya, maka dia akan melanjutkan gaya tekan itu ke si olinya teman-teman. Ketika oli ini tertekan oleh si nitrogen yang telah dimanfaatkan ini, maka dia akan masuk ke ruang cavity yang nomor 2 tadi melalui dua orifice teman-teman, nomor 4 sama nomor 5, yang mana di orifice nomor 4 itu telah terpasang check valve teman-teman. Seperti teman-teman ketahui bahwasanya check valve itu fungsinya adalah mengalirkan satu arah teman-teman ya, jadi bisa masuk, dia tidak akan bisa kembali lewat jalur yang sama. Jadi ketika tertekan dia akan masuk ke ruang cavity melalui dua orifice nomor 4 nomor 5. Setelah itu, setelah dia kembali memanjang, maka oli yang dari ruang cavity nomor 2 itu akan masuk kembali ke chamber oil nomor 6 melalui satu orifice saja teman-teman, yang nomor 5. Kenapa? Yang nomor 4 seperti teman-teman dan ketahui tadi bahwasanya di situ ada check valve, sehingga tidak bisa lewat di lubang yang sama. Nah, tujuannya apa sih kok dia ketika retract melewati dua check valve, dan ketika dia extend atau memanjang atau kembali ke seperti semula itu pakai
satu sek valve aja atau satu orifice saja lebih tepatnya, itu adalah supaya pergerakan ketika dia memanjang itu lebih smooth teman-teman ya, tidak terjadi hentakan. Nah mungkin untuk suspensi ini teman-teman, untuk critical pointnya ketika teman-teman melakukan pengisian oli ataupun nitrogen teman-teman, mungkin nanti untuk proses pengisiannya sebenarnya teman-teman sudah paham ya. Nah untuk pengisian oli gambarannya adalah teman-teman lakukan pengganjalan atau kasih plat di stopper yang di atas diferensial dengan sasis belakang. Di situ ada stopper, silakan teman-teman di situ kasih plat atau clearance, atau lebih tepatnya lebih plat teman-teman ya, teman-teman ganjal lah supaya ada ruang di dalam suspensi belakang itu setinggi apa, setinggi 19 mm atau 1,9, atau kalau memang tidak ada plat 1,9 silahkan teman-teman isi di situ plat 2 cm lah teman-teman, 20 mm. Setelah itu teman-teman lakukan pengisian dari valve nomor 10 yang di sini, valve nomor 10 ini ya, valve nomor 10 hingga nanti keluar dari nomor 1 teman-teman ya, keluar dari nomor 1. Setelah itu, setelah level teman-teman sebisa mungkin pastiin tidak ada udara yang ikut masuk ke dalam teman-teman. Kenapa? Seperti teman-teman ketahui bahwasanya O2 itu ketika dikompresi dia bersifat panas, yang mana hal itu nantinya dia akan bisa satu merusak oli yang ada di dalam suspensi, terus kemudian dia bisa juga untuk merusak seal-seal atau inner part yang ada di suspensi itu sendiri teman-teman. Oke, untuk pengisiannya oli garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk refillnya pun sama teman-teman. Jadi untuk refill teman-teman usahain pasang dulu untuk valve-valvenya di valve nomor 10 teman-teman. Setelah itu lakukan flushing dulu di tool yang teman-teman pakai di khususnya, karena di situ ketika teman-teman tidak flushing tetap ada kandungan O2 yang berpotensi sama ketika masuk dia akan merusak seal yang ada di situ. Setelah itu jas suspensi dengan perbandingan pressure-nya yang ditabung itu jauh lebih besar teman-teman ya, sekitar 10 kilo daripada yang di dalam. Setelah itu naikkan suspensi hingga panjang suspensinya standar. Untuk pengukurannya itu dari belakang teman-teman ya, itu ada standarnya itu sekitar 19 sampai 21 cm teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah aja silahkan teman-teman ground test dengan completed, kemudian ground test, usahain rem maju rem mundur. Setelah itu teman-teman cek kembali, jika dirasa aman silahkan teman-teman rilis untuk unitnya. Oke, sekian teman-teman ya untuk sharingnya suspensi belakang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu teman-teman ya subscribe channel ANT Development, kemudian like dan share-nya. Harapannya dengan subscribe-nya teman-teman itu bisa lebih semangat lagi untuk sharing teman-teman ya, terkait alat-alat berat, kemudian terkait dengan sistem, komponen dan lain-lain yang harapannya itu bisa membantu teman-teman di lapangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.